Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Nur Husna. Kami dari kelompok 14 akan membahas tentang tarekat di Indonesia. Bagaimana perkembangan tarekat di Indonesia, lalu siapa saja tokoh-tokohnya, dan bagaimana ritual dari tarekat di Indonesia tersebut. Nah, sebelum ke pengertian, saya akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, maka harus menempuh dengan jalan ikhtiar. Salah satu jalan ikhtiar yaitu dengan mendalami ilmu tasawuf. Untuk mengetahui sesuatu, pasti ada ilmunya. Banyak di kalangan orang awam seperti kita kurang mengetahui tentang ilmu mengenal Tuhan atau tarekat. Menurut istilah, tarekat itu berarti perjalanan seseorang menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan pengertian ini bisa digambarkan adanya kemungkinan banyak jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Sehingga sebagian sufi mengatakan at-turuq bi adadi anfasil makhluk, yang artinya jalan menuju Allah itu sebanyak nafasnya makhluk, beraneka ragam dan banyak macamnya ya. Orang yang hendak menempuh jalan itu haruslah berhati-hati karena ada yang diterima dan juga ada yang tidak diterima. Dari sinilah kita tuntut untuk mengetahui latar belakang dari tarekat itu sendiri agar nantinya tidak terjadi kesalahan dalam memilih tarekat tersebut, lebih-lebih mengetahui tarekat yang sudah berkembang di Indonesia. Nah, tarekat menurut ahli yang bernama J.S. Tirmigam menyebutkan tarekat itu adalah metode praktis untuk membimbing murid dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakan yang mempunyai tingkatan secara beruntun untuk merasakan hakikat Tuhan. Nah, sebenarnya jumlah tarekat itu sangatlah banyak, tapi di kelompok 14 karena judulnya tarekat di Indonesia, maka akan membahas sebagian tarekat-tarekat yang tersebar di Indonesia sampai saat ini. Yang pertama adalah tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah pendirinya adalah Muhammad bin Bahauddin al-Huwaisi al-Bukhari pada tahun 717 sampai 791 Hijriah. Ulama sufi yang lahir di desa Hinduan, kemudian terkenal dengan arifan. Tarekat Naqsabandiyah mengajarkan zikir-zikir yang sangat sederhana, namun lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Nah, ritualnya atau pokok-pokok ajaran tarekat Naqsabandiyah ada beberapa. Yang pertama, berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah, meninggalkan ruksah, memilih hukum azimah, senantiasa dalam muraqabah, tetap berhadapan dengan Tuhan, lalu senantiasa berpaling dari kemegahan dunia, lalu menghasilkan makalah hudur atau kemampuan menghadirkan Tuhan dalam hati, lalu menyendiri di tengah-tengah ramai serta menghiasi diri dengan hal-hal yang memberi faedah, lalu berpakaian dengan pakaian yang orang mukmin biasa, lalu ada zikir tanpa suara, dan yang terakhir adalah berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, syarat-syarat untuk menjadi pengikutnya, pertama, i'tikad yang benar. 2. Menjalankan sunnah Rasul. 3. Menjauhkan diri dari nafsu dan sifat-sifat yang tercela. 4. Taubat yang benar. 5. Menolak kezaliman. 6. Menunaikan segala hak orang. 7. Mengerjakan amal dengan syariat yang benar. Lalu yang kedua adalah tarekat Qadariyah. Pendiri tarekat Qadariyah adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama yang zahid, pengikut mazhab Hambali. Pengembangan dan penyebaran tarekat Qadariyah ini
didukung oleh anak-anaknya antara lain Ibrahim dan Abdul Salam. Tarekat Qadariyah berpengaruh luas di dunia timur. Seperti halnya tarekat di Timur Tengah, sejarah tarekat Qadariyah di Indonesia juga berasal dari Makkah Al-Musyarrafah. Tarekat Qadariyah menyebar di Indonesia pada abad ke-16, khususnya di seluruh Jawa, seperti pesantren Pegantungan Bogor Jawa Barat, Suryalaya, Tasikmalaya Jawa Barat, Manglengan Jawa Tengah, Rejoso Jombang Jawa Timur, dan pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur. Tarekat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat pada abad ke-19, terutama ketika menghadapi penjajahan Belanda. Nah, ada ritualnya, yaitu dasar-dasar pokok ajaran Tarekat Qadariyah, yaitu tinggi cita-cita, menjaga kehormatan, baik pelayanan, kuat pendirian, membesarkan nikmat Tuhan, dan mengamalkan tarekat Saziliyah. Nah, zikir dalam tarekat Qadariyah wajib dilakukan oleh pengikutnya. Zikir yang dilakukan dengan tata cara yang sudah dituntutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu tata cara sebelum zikir diantaranya harus bertobat dulu kepada Allah atas segala dosa yang telah dilakukan, lalu mandi, lalu berwudu, berdiam diri atau menenangkan diri untuk memusatkan pikiran, atau juga kita harus fokus untuk sebelum berzikir. Lalu berniat diri ingin meminta pertolongan kepada Allah melalui guru, lalu bertekad meminta pertolongan Nabi Muhammad SAW melalui guru yang dianggap sebagai pengganti Nabi. Lalu selanjutnya adalah tarekat Saziliyah. Pendiri tarekat Saziliyah adalah Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili, seorang ulama dan sufi besar. Menurut silsilahnya, ia masih keturunan Hasan, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Pokok ajaran tarekat Saziliyah yaitu pertama, bertakwa kepada Allah di tempat sunyi dan ramai. Yang kedua, mengikuti sunnah dalam segala perbuatan dan perkataan. Ketiga, berpaling dari makhluk waktu berhadapan dan membelakang. Jadi kita harus fokus. Yang keempat, ridho dengan pemberian Allah sedikit atau banyak. Dan yang kelima, kembali kepada Allah baik senang maupun sedih. Tarekat Saziliyah merupakan tarekat yang paling mudah pengalamannya. Dengan kata lain, tidak membebani syarat-syarat yang berat kepada syekh tarekat, kepada mereka yang diharuskan. Ya seperti meninggalkan segala perbuatan maksiat, kan itu wajib ya. Lalu memelihara segala ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain-lain sebagainya ya. Mengikuti rukun-rukun dan sunnah dalam Islam. Lalu yang kedua, menunaikan ibadah-ibadah sunnah semampunya. Ketiga, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak mungkin atau minimal 1000 kali dalam sehari semalam, dan beristighfar sebanyak mungkin, bisa 100 kali semalam, dan zikir-zikir lain ya. Intinya tarekat itu memperbanyak zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat adalah membaca sholawat ya, minimal 100 kali sehari semalam, dan zikir-zikir yang lain. Nah, segitu saja penjelasan tiga tarekat yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya tarekat dan tokoh-tokohnya akan dibahas oleh Siti Aryati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.